semuanya, kembali lagi di channelnya Bunda Jejak Semesta. Buat kalian semua yang sudah mengenal Bunda Sindio di TikTok, pasti sudah gak asing lagi ya untuk pesan keuangan, pesan asmara, pesan leluhur. Nah, sekarang Bunda akan membahas pesan keuangan secara umum yang sesuai dengan zodiaknya ya. Pesan keuangan di minggu depan, tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni. Kita mulai dari Aries ya, teman-teman ya, 21 Maret hingga 19 April. Keuangan di tanggal 8 hingga tanggal 14 Juni. Pesannya adalah dorongan untuk belanja tinggi, tapi ada kebutuhan menahan diri. Hati-hati dan pengeluaran yang terlalu spontan. Investasi jangka panjang lebih bijak minggu ini. Energi yang Bunda baca dari Aries ya. Memang sih ya, hampir bukan Aries aja sepertinya, tapi beberapa bintang lainnya pasti mengalami hal yang sama ya. Karena di sini sih ada kebutuhan khusus untuk anak sekolah dan juga ada Idul Adha, dan kemarin sempat kita Idul Fitri ya, perayaan tentang keagamaan sepertinya tidak bisa dihindari, dan itu memang membutuhkan banyak pengeluaran, termasuk di anak sekolah ya teman-teman ya. Jadi saran untuk Aries lebih berhati-hati lagi untuk keuangannya ya. Investasi jangka panjang lebih bijak minggu ini. Tapi sih kalau Bunda sarankan, namanya investasi itu harus berada di posisi keuangan yang aman. Dan yang diinvestasikan itu bukan uang panas. Uang panas dalam artian apa teman-teman? Uang panas itu dalam artian bukan uang yang masih bergerak atau dibutuhkan. Benar-benar uang yang pasif ya. Tidak digunakan atau tabungan jangka panjang gitu. Itu keuangan untuk Aries di minggu depan. Lanjut kita ke Taurus ya teman-teman ya, 20 April sampai 20 Mei. Keuangan minggu depan tanggal 8 sampai tanggal 14 untuk Taurus adalah pesannya stabilitas keuangan mulai terasa. Tapi ada godaan untuk reward diri. Boleh memberi hadiah kecil untuk diri sendiri asal tidak berlebihan ya. Untuk Taurus, energinya yang Bunda baca cukup bagus dari segi keuangan. Keberhasilan kamu dalam menata keuangan di sini sangat terasa sekali ya, Taurus ya. Sebenarnya sih untuk memberikan reward diri itu hampir semua orang yang bekerja pasti itu membutuhkan itu. Kenapa? Karena dengan memberikan reward diri sendiri itu kayak kita itu bisa ada support dari dalam diri kita, kayak berterima kasih di diri kita supaya besok kita waktu mencari uang itu lebih happy lagi ya, lebih bersemangat lagi dan terenergi lagi. Pesannya sih untuk Taurus sih aman-aman saja ya keuangannya. Cuma di sini berdasarkan kalau untuk anak kamu sudah berhasil nih memanajemen keuangan kamu, jadi kalau untuk mengeluarkan sesuatu hal untuk diri sendiri, jangan terlalu besar, secukupnya saja. Ingat perjuangan waktu kita nyisihin duitnya, ya gitu ya. Itu keuangan untuk Taurus ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Gemini, 21 Mei hingga 20 Juni ya. Keuangan Gemini di tanggal 8 hingga tanggal 14 minggu depan, 14 Juni ya, adalah pikiran kamu sangat aktif soal follow baru. Gue banget nih ya, ini Bunda banget nih. Waspadai penipuan atau tawaran yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya. Gini nih para Gemini. Di sini sebenarnya untuk Bunda sendiri ya. Bunda Gemini soalnya nih. Di sini sih ya. Emang saat ini untuk mencari peluang kerja itu memang Bunda lagi membara. Mungkin banyak Gemini lainnya melakukan hal yang sama ya. Karena apa? Peluang itu datang itu sebenarnya itu tidak setiap saat. Peluang itu datang di saat benar-benar berpeluang. Contohnya berpeluang seperti apa? Ya, keuangan kita mendukung dalam bisnis itu. Keadaan sekitar kita mendukung untuk bisnis itu. Dan juga yang Bunda lihat dalam arti peluang ya. Asal
Kalau konsumen itu menginginkan kita ada di peluang itu. Begitu teman-teman. Dan saran yang sangat diinginkan lagi karena terlalu terambisi mendapatkan peluang itu, banyak tawaran-tawaran yang membuat kita terkadang itu lupa gitu loh, bahwa ada jalan yang aman untuk mendapatkan peluang itu. Makanya itu diingatkan di sini, jangan terlalu mengikuti tawaran yang terlalu memberikan income yang berlebihan. Ya, itu bisa jadi penipuan begitu ya. Oke, lanjut kita ke Cancer ya, teman-teman. 21 Juni sampai tanggal 22 Juli. Di sini sih pesan keuangan untuk Cancer di tanggal 8 sampai 14 Juni. Waktunya introspeksi. Apakah keuangan kamu mencerminkan nilai hidupmu? Berjurnal keuangan pribadi minggu ini. Momen rela. Aktif akan guna. Di sini yang dimasukkan ya energi Cancer ini yang Bunda lihat ya, bukan semuanya tapi lebih ke 40% saja. Pemilik bintang Cancer ada keinginan dia untuk merubah style, gaya, gayanya ya. Tapi Bunda sarankan sih ya, sesuaikan dengan budget keuangan kita masing-masing. Sama, belum tentu sama harga ya kan? Masih banyak diskon ya. Mirip gitu ya kan, yang penting kita video menggunakan dan juga kita merawat kulit dan juga dipakai di waktu yang tepat, itu saya yakin bahkan apa saja akan menjadi bagus gitu ya. Buat jenang keuangan pribadi minggu ini ya, memang sih Bunda sarankan walaupun kita tidak mempunyai usaha, bagusnya memang kita punya sedikit rincian keuangan supaya kita tahu ya, oh ini penting, ini nggak penting, nggak. Kedepannya jadi kita bisa lebih menggunakan keuangannya lebih efektif. Gitu ya, Cancer. Gitu, kita lanjutkan dengan Leo ya. Leo 23 Juli sampai 22 Agustus. Pesan keuangan Leo di tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni. Ada peluang uang datang dari relasi atau kerjasama. Gunakan koneksi, tapi pastikan semua jelas secara legal dan tertulis. Energi Leo yang Bunda lihat di sini ya, untuk Leo yang ada di Indonesia, yang Bunda baca sih sekitar 60-80% keuangannya cukup bagus. Ya, ada peluang datang kepada kalian dari teman, keluarga, atau juga pokoknya medsos ya, pokoknya ada di sekitar ya, Bunda lihat. Tapi Bunda sarankan untuk kamu semuanya ya, gak ada usaha yang dari nol itu tiba-tiba melonjak jadi 1.000 gitu ya. Semua butuh proses, semua butuh usaha. Gimana cari peluang bisnis yang jiwa kalian itu ada di situ, hobi kalian itu ada di situ, kehidupan kalian kalau bisa tuh di situ, cuman di situ ada bisnis yang mengembangkan skill kalian supaya jadi lebih baik lagi. Kenapa Bunda sarankan begitu? Kalau tidak menjiwai di satu bisnis itu, atau kita tidak mempunyai kemampuan di situ, hobi kita nggak di situ juga. Jika ada masalah yang sedikit pun, pasti kita akan enggak, malas udah ini gitu seperti itu. Tapi kalau jiwanya kita di situ, kita bakal seneng ya, kita bakal happy gitu ya di situ. Kalau ada kendala pasti kita upayakan dengan senang dan baik-baik saja tanpa ada beban pikiran gitu. Itu sih yang Bunda lihat dari Leo ya. Leo semangat ya, jangan mudah tergiur dengan apa yang sudah kamu baca gitu ya. Telaan dulu, cari informasi lain gitu ya, terus baru takut bisa memutuskan gitu. Lanjut kita ke Virgo ya teman-teman ya. Virgo 23 Agustus sampai 22 September ya. Pesan keuangan untuk Virgo. Minggu penuh analisis ya. Kamu tergoda membuat rencana keuangan jangka panjang. Gunakan waktu ini untuk menyusun strategi tabungan dan investasi yang realistis. Keuangan Virgo cukup bagus ya. Energi Virgo di sini cukup bagus. 80% dari energi Virgo yang Bunda baca di Indonesia cukup bagus di sini ya. Kamu sudah pandai menata keuangan di beberapa waktu terakhir ini. Bunda sarankan sih memang untuk belajar menata keuangan di beberapa waktu
ke depan ya. Jika kamu menginginkan investasi yang paling aman, Bunda sarankan adalah emas. Emas itu harganya kayak dia naik turunnya itu tidak terlalu yang kalau turun banget, kalau naik itu yang Bunda tahu dari 2020 sampai sekarang itu naik banget gitu ya, nggak ada rugi-ruginya kalau kita itu investasi emas. Dan investasi yang berbahaya seperti apa? Itu ya, itu sangat sangat rentan sekali ya, karena itu harus dipantengin terus dan harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang grafiknya kripto, pergerakan kripto. Memang sih kalau dibaca secara garis besar, kalau kita lihat koin yang paling trend adalah Bitcoin ya. Dari angka 10.000 hingga sekarang sudah 1 M lebih kalau nggak salah dari terakhir. Itu tidak semua seperti itu, dan yakinlah nggak ada usaha atau yang langsung besar ya. Semua itu butuh perjalanan, dan untuk investasi yang paling aman adalah emas gitu. Emas dan tanah sebenarnya, cuman kalau tanah itu terkadang susah ya kalau dijual di daerah tertentu gitu ya. Untuk Virgo ya, paling cukup bagus ya Virgo ya. Lanjut kita ke Libra ya. Libra 23 September sampai 20 Oktober ya. Pesan keuangan untuk Libra di tanggal 8 sampai 14 Juni. Keuangan ada fluktuatif karena emosi mempengaruhi belanja. Sudah belanja besar dan hindari belanja karena stres atau ingin validasi. Di sini sih yang Bunda lihat dari Libra, ayo Libra, jangan kemakan omongan, jangan kemakan diskon, jangan kemakan keadaan. Kita harus tetap lihat keuangan kita ya Libra ya. Dimana di sini sih yang Bunda lihat Libra ini lagi kepinginnya aura belanjanya lagi tinggi ya. Dan juga efek diskon yang beredar. Jadinya membuat kamu ingin memenuhi keinginan pasar belanjamu secara besar-besaran. Hati-hati karena apa? Mungkin 30% sampai 50% Libra ya. Memang ada bagus uangnya, tapi sisanya itu lagi tidak baik-baik saja ya untuk Libra ya di minggu depan. Itu pesan keuangan untuk Libra. Kita lanjut ke Scorpio 23 Oktober sampai 21 November. Pesan keuangan untuk Scorpio di tanggal 8 sampai 14 Juni. Kekuatan finansial ada dalam kontrol diri dan rahasia. Jangan terlalu terbuka soal uang. Minggu ini jaga privasi dan simpan rencana. Wah, energi Scorpio ini kayaknya dibaca di teman dekat dan juga keluarga sebetulnya ya. Begitu ya, hati-hati dengan keadaan keuanganmu yang baik-baik saja ya Scorpio ya. Ini sih ada aura-aura pinjam 100 dong. Jangan pamer keuangan, jangan coba-coba buka yang daging di depan banyak orang. Bang minjem 100 dong, dari kemarin belum makarin. Bang minjem 100 dong, 2 tahun lalu, apalan duit sampai sekarang belum ambil gitu deh. Semuanya ada yang banyak alasan. Cuman ya itu kembali lagi ya, sifat kemanusiaan itu tidak bisa terbendung. Sifat dermawan seseorang itu tidak bisa terbendung. Dan jangan salah, semakin kita berdana, akan semakin kembali hal positif kepada diri kita sendiri ya. Jadi untuk Scorpio, jika ingin membantu sesama boleh-boleh saja, walaupun di pesan semesta di sini, ya pesan keuangan di sini, kamu tidak boleh terlalu barbar, menunjukkan bahwa kamu mempunyai banyak rezeki ya. Yang benar rasakan sih kamu juga tipikal orang yang tidak tegaan ya, Scorpio ya. Jadinya bentaran teman ini mau bantu, tapi Bunda sarankan bantulah di hal yang tepat. Jangan sampai kebaikanmu itu menuai suatu hal yang kurang baik. Begitu. Itu pesan keuangan untuk Scorpio. Oke, kita lanjut ke Sagittarius ya. Pesan keuangan untuk Sagittarius untuk tanggal 8 sampai 14 Juni.
Peluang uang dari tempat yang tidak terduga muncul. Terima kesempatan, tapi evaluasi dulu dengan bijak. Jangan terburu-buru. Peluang uang dari tempat yang tidak terduga. Rasa-rasa ini bonus yang lama udah keluar gayanya ya. Bonus yang gak keluar atau gaji yang lagi nyangkut di loteng ya mungkin ya. Atau enggak ada keuangan dari sektor lain. Contohnya penghasilan dari keluarga besar atau penghasilan tahunan. Di sini sih ada akan muncul ya. Dan ada di Sagittarius yang benar baca yang mendapatkan keberuntungan ini sekitar 75% dari Sagittarius se-Indonesia. Sisanya tetap masih abu-abu ya. Di sini sih yang bunda sarankan untuk Sagittarius terima kesempatan tetap evaluasi harus dengan bijak, jangan buru-buru. Memang di era sekarang ya banyak kesempatan untuk mendapatkan peluang keuangan itu banyak ya. Contohnya di medsos ataupun dunia online atau beberapa jualan yang sudah dapat kemudahan dari aplikasi-aplikasi lainnya. Contohnya GrabFood dan beberapa macam lainnya. Cuma di sini yang bunda sarankan kamu harus benar-benar teliti dulu min plusnya. Ya kalau aku seperti ini kiranya kalau jualan seperti ini. Kalau yang lain kamu kemampuanmu sampai mana di sisi itu. Dan jika kamu kurang mengetahui ya informasi yang ada di situ, kamu membutuhkan orang yang kamu percayai gitu. Jangan sembarangan membuka usaha yang sekiranya kamu buta di situ ya teman-teman ya. Itu Sagittarius ya. Lanjut kita ke Capricorn. Capricorn 22 Desember sampai 19 Januari. Pesan semesta, pesan keuangan untuk Capricorn ya. Maaf, ini kebiasaan live ya. Pesan keuangan untuk Capricorn di tanggal 8 sampai 14 Juni ya. Fokus pada stabilitas dan rutinitas. Minggu baik untuk budgeting. Periksa ulang pengeluaran bulanan. Ada potensi menghemat tanpa kehilangan kualitas tidur. Di sini sih yang bunda lihat untuk keuangan Capricorn sendiri ya itu cukup bagus ya. 80% bagus di sini keuangannya aman-aman saja ya. Untuk memanjakan diri masih oke ya. Untuk mau irit-irit juga boleh. Di sini sih yang bunda lihat sih keberuntungannya. Keberuntungan dari segi finansial di Capricorn cukup bagus. Untuk tanggal 8 sampai 14 Juni minggu depan. Beberapa mungkin gajian kalian turun atau beberapa pendapatan yang sudah bisa dipanen di situ yang bunda lihat. Gitu untuk Capricorn ya. Kita lanjut ke Aquarius 20 Januari sampai 18 Februari. Pesan keuangan untuk Aquarius ya di tanggal 8 sampai tanggal 14. Ide kreatif bisa jadi sumber uang tambahan. Jangan remehkan hobi atau side project, mereka bisa tumbuh besar. Di sini sih Aquarius, mungkin kalau dari segi keuangan di sini aman ya. Aman saja. Tidak ada uang masuk atau uang keluar, cuman di sini sih kamu ingin mengolah keuanganmu itu untuk lebih bertambah lagi. Bisa yang bunda baca energi Aquarius di tanggal 8 sampai tanggal 14 ya. Bunda rasa 90% baik-baik saja. Mereka tipikal orang yang irit dan hemat banget. Irit sama hemat sama aja deh kayaknya. Nih, di sini sih yang bunda ya. Kalian pandai sekali memanajemen keuangan ya. Gitu. Memang benar, jangan remehkan hobi atau side project. Mereka bisa tumbuh besar. Bisnis-bisnis kecil yang sekiranya mungkin tanpa modal adalah pakai modal tapi sedikit jangan diremehkan ya teman-temannya. Ada dari tanpa modal itu sehingga apa kerugiannya juga sedikit sehingga yang ada itu keuntungan yang berlipat walaupun sedikit tapi terus beda dengan usaha yang mempunyai modal yang cukup besar. Ya kalau hancur sekalian besar juga ya ini sehingga meninggalkan hutang-hutang yang untuk
membayarnya itu membutuhkan penghasilan yang kita harus ciptakan lagi, begitu. Itu keuangan Aquarius ya, aman dan nyaman. Lanjut kita ke Pisces ya, terakhir 19 Februari sampai 20 Maret. Persen keuangan untuk Pisces di tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni, itu isi keuangan sangat kuat minggu ini. Dengarkan naluri, terutama dalam hal memutuskan kapan harus menabung atau membeli. Di sini sama dengan Aquarius ya, cukup bagus. Cuman di sini energi Pisces yang bagus yang Bunda lihat ya, 60% saja, 40%-nya masih apa ya, masih abu-abu juga. Di sini keuangan 60% Pisces di Indonesia cukup bagus. Dengarkan naluri terutama dalam memutuskan kapan harus menabung dan membeli. Aman-aman aja sih ya. Cuman yang Bunda sarankan dia saat itu membeli hal yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kenapa? Di saat kita butuh itu pasti digunakan. Tapi kalau di saat kita menginginkan, belum tentu kita menggunakan. Itu pesan keuangan untuk 12 zodiak bintang. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Jangan lupa subscribe, terus jangan lupa juga like dan komennya supaya Bunda Singliunya minggu depan mau bacain lagi gitu ya. Biar semangat juga buat kontennya gitu ya teman-teman ya. Akhir kata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye-bye.